Halo sahabat Terapotik Home Care, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Bara, di channel Terapotik Home Care. Channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Oke, setelah selama sebulan saya hampir vakum ya untuk tidak membuat video dikarenakan kesibukan saya minta maaf. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang ke channel saya, terutama dari beberapa pertanyaan tentang masih pola jalan, bagaimana sih Pak caranya memperbaiki pola jalan yang sirkumduksi. Pola jalan saya jelek sekali, bagaimana cara melakukan perbaikan untuk pola jalan saya. Oke, pola jalan yang tidak yang sirkumduksi atau melingkar atau pola jalan yang tidak baik biasanya dimulai dari kebiasaan yang tidak baik. Oke, seperti pada video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa saat kita tidak siap untuk berjalan atau belum siap untuk berjalan, jangan melatih jalan terlalu banyak atau sampai kilometeran. Bukannya tidak boleh, sangat menyayangkan sekali. Nanti polanya akan tersave di otak, bahwa pola jalannya nanti akan tidak benar. Karena penderita stroke ini sama saja berlatih, sama saja men-save gerakan-gerakan yang seperti apa yang mereka lakukan kesehariannya. Semakin banyak dia berjalan dengan pola jalan yang salah, semakin di-save di otak pola jalan yang salah. Jadi saat mereka berjalan akan tertimbul refleks ataupun gerakan berjalan yang tidak baik. Oke, kita mulai gerakannya diperbaiki. Ya, berjalan boleh, berjalan kalau bisa kurangi berjalan hanya untuk mobilisasi saja. Misalnya dari tempat tidur ke kamar mandi, atau dari tempat tidur ke ruang makan ke ruang tamu ke tempat tidur lagi atau ke toilet. Oke, just mobilisasi keseharian. Nah, bagaimana latihannya? Sebaiknya adalah latihan gait training atau gait exercise atau latihan pola jalan. Bukan latihan jalan, tapi latihan pola jalan. Itu adalah yang benar. Nah, saya akan mengangkat satu pertanyaan tentang Pak, bagaimana caranya untuk memperbaiki pola jalan saya yang jelek, seperti melingkar ke samping atau yang kita kenal dengan nama pola jalan sirkumduksi. Oke, yuk kita bahas satu persatu bagaimana latihan-latihannya. Oke, saya kali ini masih membahas tentang pola jalan. Dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Terapotik Home Care yang rata-rata menanyakan tentang pola jalan. Bagaimana sih pola jalan saya yang menyeret, apa sih masalahnya, dari mana saya harus mulai latihannya. Oke, nah sekarang saya mau memberi contoh dulu problematik atau jalannya penderita stroke yang rata-rata memiliki masalah. Yang pertama adalah jalan sirkumduksi, yaitu pola jalan yang melingkar ke samping. Contohnya seperti ini. Oke, kalau dilihat ya gerakannya, tangan biasanya mereka cenderung menekuk ya, dia taruh di sini biasanya. Oke, lalu dia jalan akan seperti ini. Pertama, naik pinggulnya lalu melempar. Oke, naik pinggulnya melempar. Oke, saya ulang. Rata-rata mereka berjalan seperti ini. Pinggulnya, oke, seperti itu. Rata-rata mereka berjalan seperti itu. Nah, bagaimana sih solusinya agar tidak berjalan seperti itu? Oke, nah yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana caranya atau apa saja yang hilang di fase jalan sirkumduksi. Stay di channel saya. Oke, yang pertama kita kupas dulu masalahnya di mana sih pola jalan sirkumduksi. Yang pertama adalah masalahnya itu adalah di pinggul. Memulai gerakan dengan pinggul. Oke, contohnya mereka begini. Memulai gerakan dengan pinggul. Dengan pinggul ke atas, otomatis otot perut akan relaksasi. Oke, otomatis perut akan relaksasi. Oke,
naik ke atas, otomatis perut akan relaksasi. Sedangkan saat berjalan dia melangkahkan kaki naik ke atas, itu adalah otot perut. Nah, karena otot perutnya relaksasi, ya cenderung mereka akan membuat gerakan mencuri. Oke. Paham? Yang pertama adalah pinggul. Mereka memulai gerakan dengan pinggul. Pinggul ke atas, otot perut relaksasi, mau tidak mau mereka akan berjalan seperti ini. Oke? This is the problem. Pinggul. So, bagaimana sih solusinya, Pak, kalau misalnya jalan seperti itu? Oke, sekarang kita bicara tentang solusinya. Bagaimana agar pinggul ini tidak bergerak ataupun dengan jalan dengan pinggul dulu. Oke, yang pertama kita lakukan adalah weight bearing. Weight bearing itu adalah kita meletakkan berat badan kita bertumpu pada kaki yang sakit. Oke, contoh seperti ini. Oke, kita tarik ke atas sedikit. Oke, tarik ke sini sedikit. Tarik ke sini sedikit. Tarik ke sini sedikit. Lihat, badan lurus, tegak, nggak begini, tidak begini. Oke, tidak begini, tidak begini. We just need, kita hanya membutuhkan sedikit saja dorongan tulang pinggulnya ke arah sana. Oke, lalu mengangkat kakinya sedikit. Oke, jadi tidak mengangkat pinggul. Perhatikan, pinggul tidak diangkat, tapi badan yang miring. Pinggul tidak diangkat, badan yang miring. Oke, ini yang pertama. Nah, masih yang pertama weight bearing. Bagi yang belum punya keseimbangan untuk berdiri satu kaki, misalnya keseimbangan atau masih belajar berdiri atau baru berdiri saja, belum bisa berjalan masih tidak seimbang, boleh pegangan. Oke, misalnya ini tangan sisi yang sakit ya, tangan yang sisi yang sakit bisa ditaruh di sini ya, diluruskan. Bagaimana sih cara meluruskan tangan? Cara meluruskan tangannya adalah bahunya dulu dikebawahkan. Ya, kan tangannya ini naik ya, ini naik bahu, ini ke sini dia akan gini. Caranya adalah untuk meluruskan tangan adalah bahunya dulu ke bawah, baru luruskan. Bahunya dulu ke bawah, baru luruskan. Bahunya dulu ke bawah, baru luruskan. Oke, so bahunya yang ke bawah, jangan naik. Kalau bahunya naik, dia akan terus begini. Oke, bahunya dikebawahkan, dia akan turun. Oke, pegangan seperti ini. Oke, lalu ini ada efek dari aproksimasi ataupun weight bearing untuk lengan. Bisa gunakan, angkat kakinya. Oke, angkat kakinya. Very good. Oke, lagi angkat, lagi dengan siku melurus, sikunya lurus. Oke, sikunya diluruskan. Oke, tekan bangkunya ditekan, tekan dengan bahu. Kemudian arahkan ke samping. Oke, arahkan ke samping. Atau bisa dilakukan dengan gini, lalu arahkan ke sana. Very good. Tangannya ke sana. Very good. Lagi, arahkan tangannya ke sana. Very nice. Arahkan tangannya ke sana. Good. Arahkan tangannya ke sana. Tapi ingat, ini tangan tadi sudah setelah di bahunya diturunkan, lalu diluruskan, lalu ditaruh di sini. Oke, stay lurus. Oke, tumpu, aproksimasi, dorong bangkunya dengan bahu, bukan dengan badan ya, bukan, tapi dengan bahu yang mendorong. Kemudian, very nice. Oke, again, angkat kakinya, very good, lagi, very good, lagi, nice. Ini gerakan yang kedua. Oke, sekarang gerakan yang ketiga. Oke,
kita bahas banyak ya gerakannya, tapi dipilih satu persatu. Latihannya satu persatu. Oke, saya berikan gerakannya yang lumayan banyak. Oke, ini yang ketiga. Yang ketiga sama masih, luruskan bahunya ke bawah, luruskan tangan, taruh di sini, aproksimasi, dorong bangku. Oke, lalu swing kakinya. Oke, very nice. Oke, lalu angkat, pindah ke belakang. Oke, angkat, very good. Oke, good. Again, nice. Lagi, lihat, dorong bahunya ke bangku, lalu kaki diluruskan. Dorong bahunya ke bangku, kaki diluruskan, baru swing. Oke, melangkah, tekuk sedikit. Oke, kembali, dorong, berusaha untuk dorong, kembali. Oke, lalu lagi dorong bangku, tetap, very good. Oke, very nice. Oke, ini yang ketiga. Oke, ini yang keempat. Yang keempat bisa kita gunakan gerakan untuk mengangkat ini. Oke, kebiasaannya adalah kita taruh di sini tetap ya, kita pegangan bagi yang belum seimbang. Yang sudah seimbang boleh tanpa pegangan. Oke, sama masih. Tapi yang kita lakukan dengan kaki yang sakit. Oke, kita lakukan dengan kaki yang sakit, tapi tidak mengangkat pinggul. How to do? Tidak mengangkat pinggul dulu. Oke, adalah kita berusaha untuk menggunakan otot ini. Kasih feel. Ya, bebankan badan pada sisi yang sehat. Bebankan badan pada sisi yang sehat. Lalu tarik sedikit. Ini, iya, oke, turunkan. It's okay. Perlahan. Misalnya belum bisa ngangkat seperti ini, it's okay. Just it like this. Oke, lihat pinggulnya. Bukan pinggulnya yang naik, tapi perut, pakai otot perut. Oke, stop sedikit saja. Oke, angkat lagi, perut, pakai perut. Oke, dorong ke belakang dengan bokong. Oke, stop. Oke, stop. Oke, kemudian condongkan badannya ke sisi yang sakit. Perut angkat, pelan, perut angkat, dorong ke depan. Oke, step. Turunkan. Condongkan badannya ke sisi yang sakit. Oke, kemudian ambil lagi. Angkat dulu pakai perut. Oke, dorong ke belakang dengan bokong. Kembali. Oke, ini yang keempat. Oke, ini dari samping. Saya beritahu dari samping seperti ini. Oke, yang gerakan keempat. Oke, kita tarik ke samping. Oke, lihat ya, lihat. Badan dulu condongkan ke sisi yang sehat, oke. Lalu ini bukan pinggang. Kalau pinggang lihat ya, kalau pinggang ini begini naik, oke. Dia akan seperti ini. Rata-rata dia akan naik, and then dia akan ke sana. Kalau dinaikkan pinggang dia akan ke sana. Tuh, oke. Yang benar adalah badan ke sisi yang sehat, lalu lihat. Nah, ini lihat. Ini adalah otot perut. Step. Oke. Angkat otot perutnya, pakai otot perut. Dorong ke belakang dengan bokong. Sip. Oke, condongkan badan ke sisi yang sehat. Oke. Terus perut sedikit saja, nggak apa-apa. Jangan menyentuh lantai. Oke. Ini dari arah samping. Masih yang keempat, kita masih bisa menggunakan kain lap. Oke. Kain lapnya ini ditaruh di sisi yang sakit. Oke. Kalau misalnya kakinya masih drop foot, belum bisa mengangkat, ya baru paha saja yang angkat. Oke, fine. Kita taruh lap di sana. Oke, sisinya condongkan ke sisi yang sehat.
Lalu dorong lapnya, dorong lapnya, dorong lapnya, dorong lapnya ke depan. Oke, dengan perut tetap. Oke, dorong ke belakang, dorong ke belakang. Sedikit saja. Nice. Condongkan. Oke. Condongkan badan ke sisi yang sehat. Oke. Lalu tarik, tarik pakai otot perut, pakai otot perut. Tarik, tarik, tarik ke depan, tarik ke depan, tarik ke depan, tarik ke depan, tarik ke depan. Stand. Oke. Oke, ini latihannya. Oke. Kemudian tarik, tarik ke belakang, pakai otot ini. Oke, pakai otot hamstring, gluteusnya pakai bokong, pakai hamstring, paha belakang. Oke, taruh. Oke, jangan begini. Oke, dorong saya ke depan, pakai otot perut. Ingat, perut, tekuk lutut, perut. Oke, ini dimodifikasi dengan lap bagi yang masih drop foot. Oke. Nah sekarang bagaimana yang jika mereka yang sudah punya keseimbangan jalan, yang sudah jalan ya, maksudnya ya penderita stroke yang sudah jalan tapi jalannya berantakan. Contohnya misalnya jalannya masih menggunakan pinggul gini ya, masih menggunakan pinggul ya seperti ini ya, sudah keseimbangan jalannya sudah ada tapi jalannya yang berantakan seperti ini ya. Bagaimana cara melatihnya? Lihat, ini solusinya. Yang pertama adalah ya kaki yang sehat. Kaki yang sehat. Oke, kaki yang sehat, kaki yang sehat. Kaki yang sehat melangkah. Kaki yang sehat melangkah. Oke. Saya gulung kakinya. Saya gulung kakinya. Oke, ini kaki yang sehat, ini kaki yang sakit. Sehat, sakit. Oke. Melangkah kaki yang sehat. Melangkah kaki yang sehat. Condongkan badan ke depan. Condongkan badan ke depan. Kaki yang sehat, condongkan badan ke depan. Lalu bawa, pakai otot perut, bawa, pakai otot perut, bawa. Oke, bawa, kemudian step, melangkah saja pelan, sedikit saja, nggak masalah. Oke, kemudian condongkan badannya ke sisi yang sakit. Oke, bawa lagi, sedikit saja. Oke, dilihat ritmiknya harus sama. Terkadang seperti ini, terkadang begini. Sudah maju ya, yang sehat sudah maju. Oke, ininya sudah benar nih. Ya, pas begini sudah benar nih. Pas begini sudah benar. Tapi saat yang sehat melangkah, itu cepat. Karena apa? Karena tidak ada keseimbangan saat menapak sisi yang sakit. Saat menapak sisi yang sakit tidak seimbang, akhirnya dicepat. Gitu. Akhirnya dicepatin. Ya, ini juga salah satu problematik di mana fasenya itu hilang. Fase swingingnya terlalu cepat. Oke? Contoh gini, saya percepat jalannya. Contoh ya. Ini dia udah bagus nih. Dia udah bagus nih. Udah pakai otot perut. Maju dia melangkah, tiba-tiba pas lagi yang sehat cepat. Maju bagus, melangkah, tiba-tiba yang cepat. Seperti ini. Terlalu cepat. Oke? Yang harus dipelajari adalah tetap sama, ritmenya sama, ritmenya harus sama. Ke depan, tarik. Oke, perlahan. Very nice. Tetap condongkan badannya ke sisi yang di depan kakinya. Oke, kemudian baru tarik. Very nice. Perlahan saja. Ikutin ritmenya. It's okay. Namanya juga belajar. Tidak perlu terburu-buru. Oke, very nice. Lihat. Good. Oke, saya ulang. Perhatikan kakinya, jangan perhatikan tangannya. Oke, saya ulang sekali lagi. Sehat melangkah. Yang sakit lihat ke depan. Lihat. Oke, melangkah saja walaupun sedikit. It's okay. Oke, dorong. Lihat kakinya. Oke, very nice. Oke. Yes, let's see. Tuh, tetap tumpukan pada sisi yang sakit, tapi tetap pada perlahan. Oke. Itu bagi yang sudah memiliki keseimbangan. Bagaimana dari samping? Sama, dari samping. Kita lihat ya. Nah, terkadang penderita stroke itu ketinggalan. Seperti ini.
Setelah yang sehatnya maju, dia biasanya ketinggalan. Biasanya pinggulnya itu ya sisi yang sakit itu di belakang. Sehingga waktu dia maju, dia akan begini. Tuh. Ya. Dia tetap akan meningkat. Oke. Yang seharusnya dilakukan adalah pinggulnya ini yang tadi tertinggal itu disamakan. Pinggulnya yang tertinggal disamakan. Jadi harus sama. Harus sama ya, lihat kanan dan kiri sama. Oke, lihat ya, perlahan. Kita mulai. Sama. Dorong pakai otot perut dorongnya. Oke, pakai otot perut dorongnya. Very good. Oke. Diulang. Pakai otot perut. Oh, tekuk terus. Pinggulnya pakai otot perut, pinggulnya tekuk, lempar. Oke. Pakai otot perut, lempar. Oke. Ini dari samping. Selanjutnya adalah kita belajar untuk melangkah kaki ke depan dan melangkah kaki ke belakang. Oke, sisi yang sebelah sini adalah sisi yang sakit, sisi yang sebelah sini adalah sisi yang sehat. Oke, sisi yang sehat pegangan. Oke, kita melangkahkan kaki ke depan, sama, sisinya sama, kaki yang sehat di depan. Melangkahkan kaki yang sehat. Oke, lihat, pinggulnya tidak naik, tapi iya, lihat, pinggulnya ke depan bersamaan. Oke, pakai otot perut, melangkah. Oke, very nice. Condongkan badan ke sisi yang sakit sehingga tumit sisi yang sehat itu terangkat. Oke, kemudian kembali sisi yang sehat menapak. Oke, angkat dengan perut, tekuk, angkat dengan perut. Nah, saat angkat dengan perut sedikit saja, kemudian bokongnya, bokong, yang dorong bokong bukan pinggul, bukan begini, bukan begini, tapi tetap sama, bokong yang menarik, Oke, condongkan badannya, oke. Pakai otot perut, terus dorong ke depan, melangkah, oke, angkat, oke, bokong, yang menarik bokong dan paha belakang, very nice, oke. Terus latihan mundur, seperti itu. Nah, kalau dari depan seperti apa? Sebentar, ini dari depan. Dari depan sama. Oke. Diangkat dulu. Angkat pakai perut, kemudian dorong ke belakang. Stop, sedikit saja, nggak ada masalah. Oke, dorong ke belakang sedikit saja. Oke, diangkat dulu pakai perut. Oke, dorong ke belakang dengan bokong. Oke, step. Oke, terus. Very nice. Oke, maju. Sama, maju. Dorong, angkat pakai perut. Angkat. Very nice. Terus, sekali lagi. Very good. Again. Perlahan saja. Dorong, angkat pakai perut. Oke, baru angkat pakai perut. Dorong ke belakang. Step. Condongin badannya ke sisi yang sakitnya. Angkat, jalan sedikit. Very good. Angkat, jalan sedikit. Dorong pakai bokong. Very nice. Oke. Itu latihan yang terakhir. Demikianlah sahabat terapeutik home care. Kali ini saya mempersembahkan beberapa latihan untuk memperbaiki pola jalan sirkumduksi. Oke, dilakukan perlahan-lahan latihannya, step by step, satu persatu. Oke, ingat, jangan menggunakan pinggul. Oke, saat berjalan gunakan otot perut ataupun bokong. Kalau ke belakang bokong, kalau ke depan gunakan otot perut. Hanya sedikit saja, just step. Perlahan, step kecil. Oke, ini akan memperbaiki pola jalan kalian.
Oke, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Oke, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya yang tidak kalah menariknya. Oke, selamat sore, selamat berolahraga, oke, ataupun selamat beristirahat. Oke, bagi yang ingin istirahat, see you next time. Have a nice day and bye bye.